Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur hari ini dapat menikmati kemurahan Tuhan kembali. Kita akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami mau bersama merenungkan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami untuk mengerti akan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat 4 demikian. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Bapak Ibu Saudara, apabila kita membaca kisah Habel dan Kain di Kejadian 4 ayat 3-10, kita akan mendapati hal yang kurang jelas tentang alasan mengapa persembahan Habel diterima Tuhan, sedangkan persembahan Kain ditolak. Tetapi jawaban mengenai hal itu dijelaskan oleh penulis surat Ibrani 11 ayat 4 tadi. Kita kalau memperhatikan kata pertama yang muncul dari Ibrani 11 ayat 4 tadi ialah karena iman. Demikian pula dengan kesaksian para tokoh lainnya dalam Ibrani pasal 11 ini. Semuanya diawali dengan kata karena iman. Jadi jawaban untuk pertanyaan mengapa persembahan Kain ditolak dan Habel diterima ialah karena iman. Artinya Habel beriman kepada Allah, maka persembahannya diterima. Apakah dengan demikian Kain tidak beriman? Tidak, Kain tetap beriman. Hal itu terbukti dia memberikan persembahan, tetapi dia tidak beriman secara benar kepada Allah. Hal itu terbukti dari persembahan yang ditolak oleh Allah. Sedangkan Habel beriman secara benar, terlihat dari persembahan yang diterima oleh Allah. Bahkan kematian pun tidak menghapus kesaksian iman itu. Bahkan kematian pun tidak menghapus kesaksian iman Habel. Bapak Ibu Saudara, iman yang benar pasti akan membuahkan tindakan yang benar. Sedangkan iman yang salah pasti juga nampak dari tindakannya yang salah. Yakobus menegaskan iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman hanya di mulut saja, tidak termasuk di dalam hati dan mengubahkan kehidupan. Kita tahu akhirnya Kain membunuh Habel dan itu membuktikan imannya salah. Semuanya itu membuka mata dan menuntut kita untuk introspeksi diri. Apakah selama ini kita beriman secara benar di hadapan Tuhan, ataukah kita beriman secara salah? Apabila kita lakukan introspeksi ini dengan benar dan kerendahan hati di hadapan Tuhan, maka kita pasti tahu dan sadar tentang iman kita di hadapan Tuhan. Jika di dalam hati kita penuh dengan rupa-rupa kejahatan, kebencian, iri hati, dengki, kikir, menuruti keinginan hati yang salah, mengingini milik orang lain, dan semua tindakan yang tidak baik lainnya, maka itu adalah iman yang salah. Iman yang benar menghasilkan buah yang baik, yaitu buah-buah roh. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau. Pimpin kami untuk mempersembahkan persembahan yang benar di hadapan-Mu. Saat ini kami mau beraktivitas, kiranya Engkau menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.